Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farid Mujaffar ingin mempresentasikan pertemuan ke-9. Pertemuan 9 ini ada jenis-jenis multimedia dan contoh aplikasi multimedia. Sini jenis-jenis multimedia ada multimedia linear. Nah, di sini multimedia linear itu multimedia yang berjalan lurus dan tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, contohnya film, video, televisi. Yang kedua ada multimedia non-linear atau multimedia interaksi, yaitu multimedia yang dilengkapi oleh alat pengontrol yang dapat memberikan interaksi antara media dengan pengguna. Contohnya di sini ada aplikasi game, multimedia pembelajaran interaktif. Ini jenis-jenis multimedia. Nah, ini contohnya ada film, video, televisi. Nah, di sini ada gambarannya. Ini gambar-gambar contoh film, contoh video, contoh televisinya. Di sini contoh aplikasi multimedia. Yang pertama, aplikasi multimedia bidang keunggulan, persaingan bisnis. Contohnya, sistem informasi pemasaran yang dilengkapi dengan portofolio dan katalog produk berbasis multimedia. Yang kedua, ada multimedia bidang pengembangan SDM. Contohnya, computer based training. Computer based training itu sebuah aplikasi berbasis multimedia yang dibuat untuk keperluan training karyawan. Yang ketiga, aplikasi bidang produksi. Contohnya, aplikasi berbasis multimedia untuk merancang dan merekayasa suatu produk alat elektronik dan mekanik monitoring dan mengakses proses produksi berbasis multimedia. Ini contoh aplikasi multimedia. Selanjutnya, yang keempat ada aplikasi bidang pelayanan keuangan, yaitu aplikasi pajak, aplikasi perbankan, dan lain-lain. Sini juga ada aplikasi bidang sistem informasi, contohnya SIM, sistem informasi, dan desk support system. Selanjutnya ada aplikasi otomatisasi kantor, contohnya di sini ada workshop, computing. Ini juga ada aplikasi bidang travel, contohnya informasi travel now, sistem informasi transportasi, dan lain-lain. Nah, sekian cukup pertemuan ke-9. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, dilanjut lagi sekarang pertemuan ke-10. Sistem multimedia. Nah, di sini ada deskripsi materi pertemuan ke-10-nya. Itu sumber daya multimedia. Nah, yang pertama itu ada hardware multimedia, ada scanner. Nah, scanner itu salah satu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindai itu dapat umumnya akan diinformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Terdapat beberapa jenis pemindai bergantungan pada kegunaan dan cara kerjanya, antara lain ada pemindai gambar, pemindai barcode, pemindai sinar X, pemindai cek, pemindai logam, pemindai optical mark reader atau OMR, ada pemindai 3 dimensi. Nah, terus ada CD-ROM. CD-ROM yaitu CD drive, berarti penggerak CD atau suatu drive yang digunakan untuk merekam atau memainkan CD. CD-ROM drive adalah alat pemutar CD-ROM atau suatu drive untuk merekam atau memainkan compact disc
yang sering dijumpai adalah CD-ROM. Nah, ada MO juga, magnet optikal, ada ROM, write on write memory. Fungsi CD-ROM yaitu digunakan untuk membaca compact disc dalam bentuk audio, atau CD-ROM keluaran terbaru dapat membaca CDR yang dapat ditulis dan juga CDRW yang dapat ditulis berulang-ulang. Kecepatan berputar dari CD-ROM biasanya tidak terlalu penting kecuali pada saat menginstal program, memainkan permainan games, atau yang menggunakan CD-ROM drive, atau dapat membuat CD dengan CD-write. CD-ROM drive hanya dapat digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Nah, ini contoh gambaran nih, gambar CD-ROM atau DVD-ROM. Nah, ada juga video board, video graphic array atau VGA. Adalah merupakan sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. Atau VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Nah, tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Nah, ini contoh gambar VGA atau GPU-nya. Nah, terus selanjutnya ada sound card. Ini sound card, kartu suara sound card. Suatu perangkat keras komputer digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang, sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi tiga, yaitu ada sound card on-board, sound card off-board, sama sound card eksternal. Sound card on-board sendiri, sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Nah, kalau sound card off-board itu adalah sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Tapi rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Soundboard eksternal adalah soundboard yang digunakan disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB dan firewire. Nah, ini di sini contoh gambar gambar sound card dari berbagai sound card. Salah satu gambarnya. Nah, terus ada software multimedia. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Yang pertama, bahasa pemrograman multimedia. Nah, bahasa pemrograman multimedia yaitu membuat aplikasi multimedia. Contohnya seperti assembly, bahasa C, bahasa C++, atau Power Builder, Adobe, ada SQL, ada Visual Basic, ada Java. Nah, itu semua adalah pemrograman multimedia. Nah, di sini ada perangkat lunak multimedia. Nah, contohnya perangkat lunak multimedia terdiri dari sistem operasi. Nah, contohnya itu ada Windows, ada Unix, ada Linux, ada Mac OS. Perangkat lainnya adalah aplikasi misalnya ada Windows 11 nih.
Contoh gambarnya ada Ubuntu Linux. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Nah, yang ketiga itu ada perangkat lunak aplikasi multimedia. Nah, contohnya ada seperti grafik 2D atau modeling dan animasi. Nah, di sini kayak seperti editor gitu untuk mengeditan. Nah, di sini ada perangkat pengolah teks, yaitu yang aplikasi pengolah teks yang bersifat open source. Misalnya OpenWriter, Twitter, dan AbiWord, dan lain-lain masih banyak contohnya. Nah, pembahasan di pertemuan 10 mungkin cukup sampai sini. Jika ada salah, mohon maafkan. Terima kasih. Nah, di sini kita lanjut lagi ke pertemuan 13, yaitu metode kompresi data. Kita lanjut di sini. Fakultas Teknik Informatika dan program studinya Teknik Informatika diajar oleh Pak Henry Setiano, MKOM. Nah, pendahuluan. Pengguna teknologi multimedia yang paling terasa manfaat adalah dengan diciptakan perpustakaan digital. Saat ini banyak lembaga dan organisasi studio film, perusahaan melakukan konversi data dan arsip ke dalam bentuk digital. Teknik penempatan data, video, gambar, maupun audio tersebut disebut dengan istilah kompresi atau kompresi, berguna untuk memperkecil ukuran sebuah file. Nah, di sini kompresi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada discrete based, itu yang pertama. Apa sih itu discrete based? Itu bekerja dengan menggantikan kelompok simbol dalam kata menjadi kode-kode dengan panjang tertentu, dengan asumsi kode-kode tersebut secara umum lebih pendek dari kelompok simbol yang digantikan. Contohnya ada Empalji Wells. Nah, yang kedua itu ada statistical based. Itu melakukan kompresi dengan pendekatan yang berbeda. Simbol-simbol yang ada di input satu persatu panjang dari kode output atau bervariasi tergantung dari probabilitas atau frekuensi pemunculan simbol. Contohnya ada human coding dan arithmetic coding. Nah, ini contohnya ada pendahuluannya, input data, terus encode compression, atau stroke or network. Ada selanjutnya ada ke Discord. Selanjutnya ada output dan data. Nah, beberapa algoritma kompresi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada algoritma Shannon-Fano. Algoritma dikembangkan oleh Shannon, Bell Labs bersama Robert Fano di MITS atau langkah encoding algoritma Shannon sebagai berikut. Atau Shannon SBB. Urutan simbol berdasarkan jumlah frekuensi. Secara rekrutif membagi simbol menjadi dua bagian masing-masing dengan kira-kira jumlah yang sama, sampai semua bagian hanya berisi satu simbol. Nah, kedua itu ada algoritma human coding. Pertama kali dikenalkan oleh David A. Human tahun 1952. Human Code juga merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya.
Algoritma Human ini menggunakan prinsip pengkodean mirip dengan kode Morse. Tiap karakter simbol dikodekan dengan rangkaian beberapa bit atau karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang jarang muncul dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Mungkin sekian dari saya. Maaf banyak salah dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.